SMK Darul Fatwa adalah SMK yang memadukan antara program life skill dengan pondok pesantren. Alhamdulillah saya bisa membangun usaha yang mana usaha itu sebuah kedai. Oh gini ya, bisnis itu ternyata emang ketika turun tuh sempat punya pemikiran ya udah mending kerja aja, dan dipikir lagi oh ternyata dalam Islam emang berbisnis itu kita ada naik turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ristan seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di channel yang memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Sore ini kami ada di Pondok Pesantren Darul Fatwa. SMK ini menyelenggarakan sekolah kejuruan. Kita akan lihat bagaimana kompetensi yang ada di sini berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Tri Julianti. Alhamdulillah saya lulusan dari SMK Darul Fatwa tahun 2017. Di SMK Darul Fatwa ini karena berbasis pesantren, saya juga tinggal di pesantrennya. Dari kegiatan ekstrakurikuler juga pembelajaran lainnya yang saya dapatkan, alhamdulillah saya bisa membangun usaha. Alhamdulillah dari yang saya dapatkan selama di pesantren, saya juga bisa mengimplementasikan kegiatan pesantren dulu. Contohnya ketika menjalankan usaha ini. Dari hasil usaha ini saya bisa menabung dan membantu orang tua, karena di sini juga terdapat KBIH. Insya Allah saya juga akan ikut menabung untuk haji dan umroh orang tua. Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Ini kita ada di bengkel TBSM SMK Darul Fatwa. Sebagaimana kita ketahui, Darul Fatwa ini mengembangkan dua kompetensi, TKJ dan TBSM, dan ini berbasis pondok. Anak-anak di sini dilatih tidak hanya di dalam memahami ilmu-ilmu duniawi sebagaimana kita ketahui, tetapi juga mereka sekaligus menimba ilmu agama. Pak Aryono dan Bu Deki adalah pengelola di sini. Bu Deki ini adalah kepala sekolah dari SMK Darul Fatwa. Bu Deki, ini kan berbasis pondok ya. Bagaimana mengatur jadwal pelajaran? Kalau untuk yang mondok, memang pagi-pagi kita masuk jam 6:30, karena jam 6:30 itu harus Asmaul Husna dulu, kemudian ada tadarus bersama, dan masuknya ke kelas jam 7. Nanti acara pondoknya setelah dari sekolah baru pondok. Nah, sampai pagi-paginya sampai jam 6, karena jam 6:30 harus balik lagi ke sekolah. Itu saja sih. Kalau pondok punya kurikulum sendiri juga gitu kan. Kalau untuk di sekolah ya kurikulum sekolah yang kita pakai. Itu paling yang untuk pondok. Tapi banyak dari NTT sih. NTT? Ya, banyak dari NTT. Karena kita banyak alumni NTT juga sih, SMA ataupun SMK juga. SMK Darul Fatwa untuk menghadapi masalah yang tadi disebutkan, terutama masalah sosial, jadi fokus ke masalah life skill yang khusus ke masalah wirausaha bengkel. Wirausaha bengkel contohnya misalkan servis
Jadi anak-anak lulusan SMK Darul Fatwa fokus ke life skill masalah, jadi diusahakan supaya nanti ketika lulus dari SMK Darul Fatwa bisa berwirausaha, terutama untuk teknik sepeda motor, berarti fokus ke masalah perbengkelan. Jadi bisa masalah servis karburator atau tune up untuk yang injeksi. Kebetulan alhamdulillah SMK Darul Fatwa alatnya komplit, baik itu untuk servis motor konvensional maupun motor yang injeksi. Jadi anak-anak alhamdulillah untuk dari life skill banyak yang bisa dimanfaatkan ketika mereka lulus, jadi bisa jadikan untuk bekal, bisa untuk melamar ke industri maupun bisa berwirausaha, membuka bengkel sendiri mandiri. Sekian. Sahabat, jalan terbuka untuk melakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Pondok pesantren tidak hanya sekedar mengaji, tetapi mengasah life skill untuk bisa survive dalam persaingan global yang makin ketat. Kita akan lihat bagaimana alumni SMK Pondok ini berkiprah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Darul Fatwa adalah SMK yang memadukan antara program life skill dengan pondok pesantren. Karena keberadaan siswa 80% siswa-siswi di SMK Darul Fatwa semuanya diam di pondok pesantren, kemudian yang sebagiannya adalah di luar pondok pesantren. Dalam memadukan antara dua sistem SMK yang berbasis pondok pesantren, maka di SMK Darul Fatwa ini kami menyatukan bagaimana pembelajaran kegiatan studi kedinasan, kemudian yang kedua program pondok pesantren digabungkan di sekolah ini, sehingga sekolah ini menjadi sekolah SMK berbasis pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Fatwa, di mana siswa satu sisi dilatih, dibina oleh kami semuanya dalam pembelajaran dengan life skill-nya sesuai dengan jurusannya, yaitu TKJ, teknik komputer dan jaringan, kemudian teknik bisnis sepeda motor. Kemudian di sisi lain siswa-siswi juga dibina tentang keagamaannya di SMK Darul Fatwa ini. Di antaranya yaitu ketika anak-anak masuk jam 7:04, mereka sudah kami bina dengan semuanya di lapangan duduk bersama-sama membacakan Asmaul Husna. Setelah itu disambung dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama dan dibimbing oleh para guru semuanya, kepala sekolah, para wakasek semuanya hadir membina, membimbing siswa semuanya dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu mereka masuk ke dalam kelas, kemudian melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Adapun pembinaan pondok pesantren yang dimasukkan ke SMK Darul Fatwa ini diantaranya adalah SMK Darul Fatwa juga siswa-siswinya diwajibkan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai sekarang ini banyak alumni-alumni SMK Darul Fatwa itu selain life skill-nya bagus di bidangnya masing-masing, teknik komputer dengan sepeda motor, juga mereka dibekali dengan hafalan Al-Quran. Jadi satu sisi life skill-nya kita bina, di sisi lain akhlak karakternya kita bina agar menjadi siswa-siswi cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida ini Ania. Saya lulusan dari SMK Darul Fatwa pada lulusan tahun 2018. Di sini saya juga mungkin saya tidak full untuk mengikuti belajar di pondok, tapi saya juga mengikuti kajian kalongnya gitu. Tapi itu juga sama seperti anak pesantren lainnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari pengalaman saya sekolah di Darul Fatwa dan saya belajar agama Islam di pesantrennya, nah saya juga mendapatkan pengalaman. Lalu saya fokus di dunia bisnis.
Nah, ketika saya fokus di dunia bisnis dari awal pertama, alhamdulillah saya ngerasain jatuh bangunnya dalam dunia bisnis. Saya kayak sempat nyerah, sempat kayak oh gini ya bisnis itu ternyata emang ketika turun tuh sempat punya pemikiran ya udah mending kerja aja, dan dipikir lagi oh ternyata dalam Islam emang berbisnis itu kita ada naik turunnya. Ketika kita turun, nah di sana kesabaran kita diasah. Nah ketika kita naik, kita juga harus selalu ingat kepada yang di bawah. Misalkan kita juga harus selalu bersedekah, karena ketika kita seringnya beribadah atau ketika kita rajinnya berdoa dengan dibarengi dengan ikhtiar, pasti Allah akan selalu membantu kita gitu dalam hal apapun. Sahabat Tristan, para pengambil kebijakan khususnya di bidang pondok pesantren, dunia usaha dan dunia industri, sumber daya manusia Indonesia tidak cukup dikembangkan di sekolah-sekolah reguler, tapi pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana kita akan membangun karakter sumber daya manusia Indonesia yang kuat? Disinilah tepatnya kita akan tempa anak-anak kita sumber daya manusia yang Islami di pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dukung terus pengembangan pondok pesantren dan SMK-SMK yang berada di dalamnya. Indonesia maju, pondok pesantren maju, SMK maju. Kejayaan sudah pasti ada di depan mata. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan SMK-SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.